Tapi gini, ini kan kita udah PMSL di season fall di Surabaya. Ya. Kalau tahun depan PMSL summer lagi, spring berkesempatan di Indonesia lagi, kira-kira mau kota mana guys? Boleh lah. Mau kota mana kalian? Kalau 2025 PMSL SEA Spring ada di Indonesia lagi, kalian mau di kota mana? Boleh dong sebutin mau kota kalian, mau kota kesukaan Yes. kalian. Ramaikan aja kolom komentarnya, coba kita mau lihat nih. Kira-kira kota mana yang paling antusias? Bener. Apakah kita bakal terbang menuju ke arah Medan atau kita bakal terbang menuju ke Jakarta atau malah ke arah kepulauan lain yang ada di Indonesia? Karena Indonesia ini cukup banyak kepulauannya ya dan cukup banyak daerah-daerah yang sudah sangat menyebar dan berpotensi sebenarnya dijadikan tuan rumah untuk PMSL tahun depan. Tapi Bas, sebenarnya ada satu negara Apa yang gue pengen banget jadi tuan rumah. Vietnam. Itu dia, belum pernah loh. Oh iya sih. Belum pernah. Thailand baru sekali kan untuk rangkaian PMSL ya. Nggak, kita ngomong histori sepanjang aja. Vietnam belum pernah. Pernah. Oh itu SEA Games ding. SEA SEA Games, iya betul. Bukan rangkaian dari kompetitif PUBG Mobile official. Iya. Karena kita ingat Thailand 2 kali hitungannya kan. Yang dulu zamannya PMCO Heeh. sama kemarin. Ya. Lalu kita lihat dari Malaysia pun sering banget. Malaysia paling sering. Banyak. Indonesia sering kedua lah. Sering kedua. Berapa kali Indonesia kan ada di PMCO. Dulu PMCO yang di SBSD. Ya. Terus habis itu sisanya PMGC sih. PMGC. Oh PMGC ya, PMGC di Kemayoran. Sama kali ini PMSL. PMSL kali ini di Surabaya. Iya 3 kali lah ya. 3 Thailand kali. 2 kali, Indonesia 3 kali. Malaysia 3 kali sebenarnya. Malaysia banyak. Malaysia kan kemarin aja PMSL 2023 2 kali kan, spring sama fallnya di mereka. Ya. Terus kemarin spring lagi di mereka. Sebelumnya kan global. Oh iya, mereka kayaknya ada 4 kalian deh, 4 atau 5 belum kali. league-nya kan league-nya banyak lu PMGC Bener League. juga sih. Waktu itu juga kalau nggak salah, iya betul yang lu bilang PMGC League juga mereka. Banyak makanya gue Iya, bilang. Iya, betul. Paling banyak mereka udah dapet. Vietnam nih, belum pernah nih. Let's see, apakah tahun depan akan ketok palu? 1 season akan dilaksanakan di Vietnam, 2 seasonnya di Indonesia, atau akan dibagi-bagi? Gue tak kenapa kayak berharap banget buat Indonesia lagi. Sekali lagi buat lah, ke sekali depan. lagi ya. Sekali lagi. Semoga bisa dipilih lagi untuk menjadi tuan rumah bagi PMSL tahun depan, entah itu di spring, summer ataupun di season fall-nya. Tapi thank you banget ya perjuangan dari bapak-bapak Level Infinite Indonesia yang sudah sangat memperjuangkan untuk PMSL nih hadir di Indonesia. Kita karena tentunya ingin banget ya melihat kembali adanya turnamen offline kelas internasional di Indonesia pastinya. Makanya nih besok yang Surabaya Grand Final, setelah di-announce untuk venue-nya di mana, pastikan kalian datang. Apalagi daerah Surabaya dan sekitarnya, pastikan kalian datang. Soalnya yang udah gue dapat info, yang dari Bali aja udah pada pesen tiket buat ke Surabaya. Udah siap-siapin tuh. Udah pada siap-siap, tinggal booking hotel doang, nungguin dari venue rilisnya di mana. Mereka bakal booking hotel deket venue supaya nggak terlalu jauh. Oke. Tentu antusias yang luar biasa juga dari penggemar juga community PUBG Mobile Indonesia. Nah pasti ada bakal ini juga tampaknya ada 2 tim Indonesia yang sudah mulai saling melihat. Talon dan juga dari Bigetron kali ini. Mulai saling mengintip, saling mencari informasi, tapi tampaknya dari Bigetron tarik mundur. Tidak mau langsung konfrontasi di awal-awal karena Talon memang punya advantage dari kompon yang mereka isi. Ya, dan untungnya sebenarnya nggak ada gangguan loh dari tim-tim di sekitar sini juga, karena Talon tuh potensi banget buat diganggu, entah itu Flash ataupun dari arah Todak, atau mungkin dari tim-tim yang turun dari bagian kanan. Ini potensi banget buat mengganggu mereka, tapi untungnya nggak ada yang mengganggu Talon ketika mereka bergerak tadi, mengamankan di arah sekitaran shelter, dan BTR sudah keluar dari arah Milta pun tidak mendapat gangguan dari NKT ataupun tim-tim lain. Sementara tim Secret yang masih menjaga di arah choke point, jembatan sebelah kanan. Bertengger dia di bagian pom bensin, dia yang memulai dan membuka tembakan, malah dia yang tumbang terlebih dahulu. Sangat disayangkan. Sementara Knight di bagian lain mereka bisa mendapatkan Batman. Pemain dari tim Flash namun masih belum bisa mereka eksekusi menjadi poin. Hanya knockdown yang mereka berikan. Dan kali ini Secret semakin mendekat menuju ke arah tim Alliance, tapi ternyata pergerakan lapar tidak terdeteksi dan langsung saja bisa mengamankan seorang Gosu. 2 poin untuk Bigetron Knights kali ini. Connect lagi peluru dari seorang Satar dan tumbang kembali Kwanji. Langsung tersungkur menuju ke arah tanah. Hirengel oleh BTR dan tampaknya dari Zuxi datang untuk menghabisi lawan terakhir ya. Mensyukur poin ketiga dan kayak dari BTR. Tampaknya mendapatkan start yang cukup baik ketimbang game-game sebelumnya. Ya, dan ini sebenarnya bikin seru loh dalam putaran liga, khususnya buat di hari pertama. Kelihatan tim yang adaptasinya cepat tuh yang mana. Setelah tadi kita bermain di Sanok, setelah di Irengel, mungkin Sanok nggak jadi patokan buat adaptasinya mereka dan evaluasi mereka. Tapi Irengel pertama,
benar-benar menjadi pembelajaran banget untuk tim-tim ini mengumpulkan poin, terutama tim-tim yang sudah mulai terlihat cepat untuk mengamankan bagian-bagian checkpoint mereka. Kayak BTR tadi udah keluar dari bagian Milta, bahkan mereka udah ngedapetin 3 elimination, terus dari Talon tadi yang sudah mengamankan area checkpoint mereka juga di sekitaran cekungannya BTR, di daerah sekitaran shelter. Ini nandain bahwa tim-tim ini mappingnya udah cukup kuat, bahkan ternyata zona keluar dari arah Kepulauan SMB, Pandum, mereka masih bermain cukup lama. Berpotensi sebenarnya Pandum ini buat dipotong di choke point kanan. Ya, tapi balik lagi dari Pandum ya, mereka juga harus mendapatkan timing yang tepat nih. Kalau gue jadi Pandum, malah gue nggak mau jembatan, Bas. Gue bakal berenang sih. Gue bakal berenang atau kapal-kapalan, tahan blue zone dikit, masuk dari pinggir-pinggirannya. Karena kalau lewat jembatan sekarang, timingnya harus perfect. Momennya harus perfect kalau mereka ingin selamat tanpa keculik satu orang pun lewat jembatan tersebut. Ya, dan apakah antara kedua tim ini akan ada yang selamat full? 4 anggotanya kan sudah mulai bertatap mata antara Bigetron dan juga tim Talon, 2 wakil dari Indonesia, di mana mereka pasti udah saling sangat kenal karena ada XXX juga di antara kedua tim ini. Misteri menahan di lantai 2, sementara Bigetron mengurunkan niatnya untuk melakukan fight di arah atas dari Bukit Kentang ini. Sudah mulai terpantau. Excel pun akan memarkirkan mobil supaya tidak bisa diledakkan bannya, supaya masih bisa dipakai untuk rotasi berikutnya. Dan Bigetron, 2 anggota mereka masih menahan, atau 3 anggota mereka masih menahan dan regroup mereka lakukan. Tidak ingin mengambil resiko yang besar untuk kehilangan atau menculik 1 anggota pun. Iya, masih menahan juga kan dari Bigetron, kembali reposition. Posisi mereka tadi memang bukan yang terbaik, sembari mereka juga lagi mencari tempat-tempat dan juga posisi lain untuk hinggapi sementara waktu ini. Kembali menuju ke arah pinggiran circle, coba untuk memutari dan juga mengitari, sembari mencari informasi dan position yang lebih baik lagi. Pandum, kayaknya tampaknya mereka perlahan-lahan mulai menuju keluar dari area jembatan, mencari info kiri kanan, mencari posisi, mencari kesempatan, tapi pindah ke arah BTR. Tampaknya Satan juga lapar, langsung ditumbangkan kayaknya oleh Grid VIP, tapi tembakan dari serang Zuxi menumbangkan pemain dari Grid VIP, membuat sedikit waktu, timing untuk kembali regroup bagi tim Bigetron, tapi Iron Pro tampaknya tidak memberikan sama sekali waktu ruang untuk dari BTR kembali reset karena langsung di-push, langsung di-pressure. Tapi dari BTR pun Genpos harus tertumbangkan. Zuxi last player standing, last hope. Tapi amat disayangkan dari BTR harus tumbang di game kali ini di posisi ke-16 dengan 3 elimination. Baru mendapatkan 3 elim dan tiba-tiba mereka dirontokkan begitu saja. Tabrakan komit dari Grid VIP membuat Bigetron tak berdaya. Sepertinya Kesatria ini masih belum bangkit. Di game yang ketiga, K-nya masih belum berubah. Dari Kenok menuju ke arah Knight, masih tertahan mereka di bayang-bayang Kenok, bukan bayang-bayang pejuang kali ini. Tapi semoga bisa bounce back untuk di hari ini. Setidaknya menjaga gap point, dan gue harapkan itu bukan hanya untuk BTR, tapi untuk More Team dan Talon. Semoga mereka bisa menjaga gap point yang tidak terlalu jauh dari peringkat pertama. Yap, dari BTR tentu perlahan-lahan mulai dapetin temponya Pasta, tapi belum perfect kali ini. Dari pergerakan mereka belum perfect. Dan amat disayangkan tadi mereka juga sebenarnya udah punya posisi yang cukup enak. Kalau mereka tadi bisa menangin fight tersebut, gue rasa mereka bisa cukup jauh dalam game kali ini. Setuju gue. Tapi balik lagi NT, respect juga teman-teman semua. Nggak mudah untuk bermain di level di PMSL, apalagi di hari-hari pertama, wajar kok. Alter Ego juga di Liga biasa-biasa aja mainnya. Di Grand Final juga baru gacor banget kan. Inti daripada inti adalah gimana caranya masuk ke Super Sunday-nya. Lolosin dulu. Lolosin dulu, menurut gue target utamanya adalah Super Sunday. Dan sebisa mungkin lu harus bisa ke Super Sunday tanpa babak last chance. Karena last chance tuh mengerikan capek banget cuy. Dan mengerikan banget last chance itu. Jadi harus bisa benar-benar maksimal mengamankan dari group stage. Langsung menuju ke babak Super Sunday tanpa bermain di babak last chance-nya dulu. Dan Face Clan yang mengamankan bagian sekitaran farm kali ini. Satu rumah mereka hinggapi berempat, cukup dekat dengan Xavier. Belum ada fight di antara kedua tim ini untuk komit. Hanya pantauan informasi saja yang mereka incar. Dan di arah farm tadi sebenarnya nggak cuman 2 tim ini. Ada tim-tim lain juga yang sudah mulai bersemayam. Dan gue nggak ngelihat lanjutan fight antara Secret sama Alliance. Jadi nih baru diomongin. Tapi Pandum. Logonya. Oh, iya, logonya. Lu kecelai juga kan? Iya, tapi kita bakal dari Pandum tampaknya bermain cukup agresif nge-push. Acul menggunakan mini, tapping menuju ke arah Jimmy. Olio tertangkap, tapi bukan Jimmy yang incar, tapi pemain di belakang jauh yang menjadi inceran dari seorang Acul. Dimzi di bawah cukup low, harus berhati-hati. Tampaknya dari TS pun sedang mencari celah dalam pertahanan dari tim Pandum, tapi Billbot langsung push, langsung bermain agresif, coba untuk menahan dan membuat sibuk tim Alliance, sembari anggota-anggota Pandum lainnya reset dan menyusul ke arah Billbot. Apakah Billbot sedikit kecepatan karena backupnya pun sangat terlambat.
backupnya tidak bisa nge-backup, tidak bisa follow up. Dan what happened dengan Pandum? Tampaknya timing dari Billboard dan timing dari anggota-anggota lainnya sangat off tadi. Ya, nggak bisa membackup dengan cepat, tapi kali ini bakal langsung di-commit, bahkan Molotov membakar dua pemain dari tim Pandum Dimsi. Tumbang begitu saja sebuah shoulder pick yang begitu apik dari tim Alliance. Pandum dipulangkan satu persatu. Joe Brady bakal menjadi pemain terakhir. S12 kan di tangan menghadapi dua pemain dan langsung mendobrak begitu saja. Dia mendapatkan dua, tapi tidak untuk yang berikutnya. Karena granat dari Jobran Kila yang membuat dua pemain itu tumbang, tapi backup yang datang ada di waktu yang tepat. Pandum menyusul Bigetron Knight ke arah lobby. What happened di situ gue gak ngerti. Kenapa Billboard akhirnya memutuskan untuk nge-push sendirian. Gue kira tuh dia masih mau muter-muterin mobil pas. Buying time supaya teman-temannya bisa nyampe. Baru dia akan coba untuk nge-push bareng-bareng. Tapi ternyata dia sendirian gitu pas. Langsung ditubruk. Sedangkan teman-teman tiga masih OTW, perjalanan cukup jauh. Itu satu momen dimana tadi cukup amat disayangkan, harusnya bisa lebih maksimal bagi tim Pandum, tapi baik lagi kita dispek. Nice try juga bagi tim Pandum, udah berani bermain agresif, tinggal eksekusinya aja nanti. Ya, tinggal ngelihat nanti eksekusinya akan seperti apa, evaluasi seperti apa yang akan dia lakukan. Dan sepertinya dua tim Indonesia, ini hal yang paling gak ingin gue saksikan sebenarnya. Dua tim Indonesia langsung lumat begitu aja. Tapi di show must go on, kita harus tetap mendukung tim-tim Indonesia lain yang masih berjuang. Termasuk dari Morph Team yang saat ini bergerak datang dari arah utara. Mungkin mereka bakal bertemu dengan tim Talon karena jarak rotasi mereka atau posisi mereka saat ini berpotensi untuk perang. Bahkan Yanto atau Linux sudah mulai merespon datangnya pemain-pemain dari Morph Team. Tapi Morph Team juga harus fokus karena PA bisa membayang-bayangi pergerakan mereka. Tapi tampaknya juga tampaknya dari seorang Yui bakal melakukan beberapa spray juga menuju ke area NKT. Apakah fight di pinggir area circle, coba untuk kontrol pinggiran juga mulai terjadi dan farm tentu menjadi incaran dari berbagai ini apa di situ, tapi lihat dari Todak tampak bermain begitu agresif, tapi tidak menyadari bahwa ada Yui tepat di belakang mereka dan satu persatu pemain dari Todak berjatuhan dan dipulangkan ke arah lobby. Tampaknya mereka sama sekali tidak sadar di belakang mereka ada yang siap untuk melakukan backstep ke arahnya. Tapi mereka ngotot banget untuk memperebutkan satu shake ini, langsung ditabrak loh. Tanpa memperhitungkan ada backup dari pemain-pemain Sersia yang lainnya. Malah Sersia yang diuntungkan karena mereka mendapatkan elimination. Walaupun agak berbagi dengan beberapa tim, tapi seenggaknya Sersia masih bisa bertahan kali ini dengan 4 anggota mereka. Todak hilang, Flash juga sudah hilang, berarti baru 4 tim yang dipulangkan menuju ke lobby. Tim Secret bergerak perlahan melewati bagian sekitaran farm. Mereka bakal masuk menuju ke arah utara. Harusnya mereka bakal ngedeket ke posisinya Talon, Morph sama PA. Ya, mulai mendekat lah, nempel lah. Tapi ini banyak open fieldnya loh pas. Ini banyak banget tim yang nanti bakal fight dan nggak bisa ke center karena centernya bakal open banget. Ini yang bakal laku banget itu yang ada apa namanya tiang radio tinggi banget sama pinggir-pinggir bukit. Bisa pasti jadi. Bakal laku banget. Wah, tusuk sate dia cuy. Tubruk nih. Buset. Korban berikutnya kah? Cuma diintip. Radio. Cuma digodain. Dan satu tiang radio, satu Di tiang skip sultan. juga. Mereka incar, mereka belok lagi berarti karena Face Clean. Berhenti di depan dari compoundnya Face Clean. 1-2 orang turun. Bisakah mendapatkan knockdown terlebih dahulu karena entry ini begitu penting. Siapapun yang mendapatkan knockdown duluan itu yang bakal diuntungkan. Tapi Face Clean menjaga dengan baik rumah mereka. Satu orang bakal masuk, tapi sudah disandwich oleh 3 pemain. Face Clean yang menunggu di bagian dalam bahkan langsung dipulangkan begitu saja berarti karena lobby. Satu orang lagi masih belum masuk, masih menahan. Di arah luar pun gak bakal bisa karena timing granat dari Face Clean begitu mematikan. 2 pemain yang mendobrak pun rata semuanya. Ya, kita bakal kayak juga tampaknya dari seorang Morman bakal terlihat masih bermain dengan cukup tenang, cukup hati-hati kali ini. Tapi sekitar mereka banyak banget tim yang udah mengisi area-area sekeliling farm. Ini ada seorang Ventores, mulai ke arah Parajin. Seperti yang dilakukan, belum connect juga. Parajin kembali masuk dalam pertahanannya. Dan Circle OTW menutup kali ini setengah jalan. Talon, kedatangan juga tamu yang tak diundang kali ini. Tim Secret yang sudah mulai nge-push menuju ke bagian bawah rumah jamurnya. Tapi terkena juga oleh Newi kali ini. Pemain dari Tim Secret mulai berjatuhan satu persatu. Dan Talon tampaknya cukup aman sejauh ini. Ya, sengaja yang ngenokin tim lain, tapi yang dapetin elimnya adalah pemain dari tim Talon. Ini menguntungkan buat Talon tentunya setelah mereka kehilangan seorang Yoru dan sebuah pick yang hampir aja overpick dari seorang Axel. Untungnya ditutup dengan sangat tepat waktu supaya tidak kenok. Karena tadi ada yang nembak kalau nggak salah Sersia sama Crit VIP tadi ada andil untuk mengganggu shoot yang dilakukan oleh seorang Axel. Dan Linux kali ini bergerak melihat menuju ke arah tim Morph Team yang ada di depan dia persis. Smoke di pop up begitu saja, granat dimasak tidak terlalu matang. Akankah timing ini tepat untuk menjatuhkan pemain dari Morph Team dan ternyata berhasil mendapatkan 1 orang di bagian kanan. Ada sebuah tembakan susulan masih diupayakan dan granat
yang akan menjadi eksekusi massal ke arah pemain dari Morph. Tapi ternyata lemparan pendek saja menuju ke arah sebelah kanan. Tidak on point ke arah pemain dari Morph Team. Masih bersabar kali ini Linux atau Yanto, yang biasa kita kenal dengan samarannya ketika dia masuk ke transfer list. Ada Axel yang akan memberikan follow up granat berikutnya, dilemparkan menuju ke arah Morph Team. Bisakah mendapatkan korban yang kedua? Tepat di atas sekitar dari seorang Zero, tapi tidak meledak dengan sempurna. Akan dihampiri dua granat dimasak di waktu yang bersamaan, bakal langsung dilemparkan begitu saja menuju ke arah dua titik yang berbeda, tapi tidak menggapai posisi dari Morph Team. Smoke di pop up begitu saja, dan granat tipis tadi yang dilemparkan Axel pun masih belum bisa mendapatkan pemain dari Morph Team. Sebuah distraction bagi Mena, ngeselin banget sih. Iya, depan muka loh, pas dikepotin depan muka. Nah, akhirnya dari seorang Linux juga dan juga dari Axel gagal mendapatkan target yang mereka incar. Flippy sudah melakukan setup smoke kembali, coba untuk buying time, tarik mundur. Tapi di sini posisi dari tim Morph cukup terancam karena di sebelah mereka itu dua sisinya ada tim-tim yang berbeda. Sehingga mau nggak mau dari tim Morph harus pilih satu sisi untuk mereka melakukan clearing secara sempurna. NKT bermain dengan cukup galak kali ini, langsung terobos saja kembali menuju ke arah rumah jamur. Tapi mereka pun harus keluar dari area pertahanan ini karena blue zone-nya akan menghimpit ke arah mereka sebentar lagi. Ya, sengaja mereka bisa mendapatkan tambahan elimination dengan knockdown dan juga pemain-pemain NKT yang berhasil mereka dapatkan. Sorry, bukan NKT, tapi Sersia tadi mereka dapatkan, tapi ternyata Talon kali ini tidak bisa berbuat banyak. Mereka finish dengan 2 elimination. Tidak bagus untuk tim Talon, karena sekarang mereka ada di peringkat paling bawah. Masih belum banyak poin yang mereka kumpulkan. Sersia juga masih berjuang dari keterpurukan, karena hanya tinggal satu pemain mereka yang tersembunyi di arah sebuah shake yang ada di dalam zona. Tapi shake ini udah gak aman lagi. Sementara The Xavier berhasil menahan ketika Alliance tadi mendobrak. Iya, mereka masih bertahan kali ini juga, dan kembali terlihat ya The Xavier yang kita kenal. Ambil kompon, agak center, lalu diem dulu. Itu dia. Sabar dulu. Sabar dulu. Main santuy mereka, tapi nggak center-center banget. Dan tracking yang dilakukan oleh seorang Helton tadi begitu menyakitkan untuk bisa mendapatkan satu pemain dari NKT. Bahkan yang berikutnya pun berhasil dia dapatkan through the smoke. Diupayakan. Masih belum bisa mendapatkan korban berikutnya, tapi setidaknya udah ada 3 knockdown yang mereka kirimkan menuju ke NKT. Last man standing kali ini. Bisakah menyelamatkan atau akan diratakan oleh pemain dari Creed VIP? Iya, tapi kita bakal melihat juga kali ini lontaran granat menuju ke arah pemain dari NKT yang sudah knock dan coba untuk langsung di-secure dengan granat. Timingnya begitu sempurna, tumbang oleh Helton. Gila. What? Granatnya bener-bener on point. Gua sih yakin itu tidak disengaja ya. Cuman momennya keren aja gitu. Kalau orang lain bilang outplay kan prediksi 1 langkah ke depan. Betul. Dia 5 langkah ke depan. Dia bisa prediksi. Cenayang. Dia bisa prediksi backupnya bakal datang loh. Dengan timing yang perfect. Betul. Dari jarak yang segitu jauh. Betul. Timing mobil berhentinya juga kok bisa gitu loh. Masuk sama splash damage-nya. Granat yang dia lemparkan dan berpindah menuju ke arah tim Malaysia lainnya. Akankah bisa membalaskan dendam Alliance untuk bisa memulangkan The Xavier? Para Jin memasak granat, dia lemparkan menuju ke arah bangunan sebelah kiri. Kali ini meletup dan masih belum bisa mendapatkan knockdown. The Xavier bertahan dengan 3 anggota mereka, tapi granat berikutnya connect bisa mendapatkan 1, bahkan langsung di follow up dengan DBS dan bisa mendapatkan korban berikutnya. Sam9 dalam masalah besar kali ini. Tapi kita bakal kayaknya juga dapatkan dari Sam9 ya. Lontaran granat, pergerakan agresif dari The Xavier untuk membuat mereka cukup kewalahan kali ini. Setelah mereka melakukan revive, maka berkocek-kocek di luar area rumah juga. Coba cari celah dan pertahanan dari tim The Xavier. Tapi tampaknya kedua tim ini cukup alot pertempurannya. Bahkan dari zona pun tinggal 25 detik sebelum nanti bergerak dan menuju OTW zona ke-6. Spray down dari seorang Levis, mendapatkan target yang diincar, tapi dia pun tercicil oleh pemain dari Sam9. Tapi Sam9 last player standing. Dan tampaknya last player down. Sam9 terpaksa pulang di posisi ke-7, membawa 0 point elimination. Stay strong bro, The Xavier bro. 9 elimination, 2 tim Malaysia mereka rontokin. Alliance ngedobrak, gagal. Sam9 ngedobrak, gagal. Dan mereka hanya bergerak sedikit aja untuk bisa mengontrol zonanya kembali. Walaupun bagian senternya tadi udah dikontrol sama tim lain. Tapi 6 tim tersisa mengirimkan 2 wakil dari Indonesia, Voin, Donkey ID, dan Morph Team bertahan kali ini. Tapi mereka bakal bertemu untuk di stage yang ke-6 di pinggiran zona, di luar zona ke-6. Mereka bakal melakukan fight. Sebuah kontrol sudah dilakukan oleh kedua tim ini. Granat demi granat mereka mainkan, smoke juga mereka pop up. The Xavier mulai memikirkan bagaimana caranya mereka bisa entry dengan nyaman dengan 3 pemain yang tersisa. Oke, 6 tim tersisa. Prediksi gua masih masuk Morph nih, Pas. Gua udah gak ada yang masuk. Alliance udah tumbang, Todak udah tumbang, Pandum udah tumbang. Gua tadi pilih ada Alliance, BTR, Morph. Ya, tersisa Morph Team. Prediksi dari Wolfie. Apakah bakal 3/3? Ya, bisakah
diamankan untuk Chicken bagi Morph Team karena mereka berpotensi sebenarnya Berpotensi. untuk bisa masuk kalau Kejepit. ada gencatan dulu antara Void sama Morph Team. Itu, jepitannya itu loh. Ini yang membuat dari tim Morph nih susah untuk bergerak kemanapun. Terlalu cepat maju, perang di third party. Bukan masalah kayak menang atau kalah ya, pasti third party Iya. kalau dia kecepatan. Dan apalagi sekarang Morph udah mengambil antisipasi, langsung motong depannya tim VD udah ngambil posisi depannya Morph. Yap. Sehingga sekarang Morph lebih dikit lagi di ruang geraknya, kecuali dia tumbangin pemain-pemain dari Ponyongki. Let's see akan seperti apa langkah yang dilakukan oleh kedua tim ini. Morph masih memberikan tekanan dia dari arah high ground karena pemain dari Void melakukan split 3-1. Morph kalau dengan kondisi ini kita lihat mereka juga melakukan split 3-1 tapi jaraknya nggak terlalu jauh dibandingkan Void yang melakukan 3-1. Satu orang ditinggalkan di arah belakang sebagai watchtower tapi regroup akan segera mereka lakukan. Mereka punya beberapa gunungan kecil yang bisa mereka gunakan untuk bersembunyi tapi Face Clan ikut andil dalam perang ini bahkan Vexi berhasil diamankan. Tapi ruang gerak yang dimiliki oleh tim Void juga begitu kecil ya. Mereka ibaratnya memaksa untuk mengambil posisi depannya dari tim Morph, coba potongin dari tim Morph sehingga mereka sekarang malah dalam posisi yang kejepit. Dan tinggal saat ini ya dua wakil Indonesia mereka doang nih. Ponyongki dan juga dari Morph sehingga chance kita jadi di dua orang itu. Ya, ini dia. Hanya tinggal 5 tim yang tersisa kali ini. Sersia cukup bonyok. Last man standing di arah kanan dan itu di dalam shake tadi masih belum bergeming dan belum ada yang bisa ngedapetin last man dari Sersia. Kayak dicari juga nggak worth it loh pas. Resiko banget kalau dicari kan. Ya karena pinggir zona kayak gini otomatis zona ke-7 udah pasti bakal ninggalin dia nggak Itu sih? ketinggalan jadinya kan. Ngapain dikejar kalau ujung-ujungnya malah dia yang nyamperin gitu kan. Jadi biarkan saja dia di arah shake tersebut, biarkan saja termakan oleh zona karena zona ke-7 akan muncul menuju ke utara, menguntungkan untuk Void dan Morph Team. Oke, kita bakal kayaknya juga tampaknya dari 5 tim yang tersisa di sini, dari Void, dari Morph bermain di pinggir banget, tapi Void malah kali ini kejepit, gantian posisi dengan tim Morph. Mereka harus clearing ke arah Face dan juga ke arah Morph kalau ingin mendapatkan posisi yang enak. Kecuali sekarang dari Void mendapatkan keuntungan dengan ditabraknya Face ataupun ditabraknya ke arah Morph yang kemungkinan terjadinya itu kecil banget karena dua-duanya megang pinggir zona. Ya, sama-sama di pinggir zona, tidak menguntungkan. Yang paling diuntungkan sebenarnya Morph Team sih, karena mereka di utara, mereka punya hiding spot, mereka punya kontrol, mereka punya vision gitu, menuju ke arah bawah-bawah supaya mereka bisa mendapatkan tambahan informasi. Tapi DX, mereka dipaksa untuk menyelesaikan fight ke arah Face Clan terlebih dahulu. Sudah mulai menggunakan mobil, 2 vehicle mereka gunakan bergerak menuju ke arah kanan. Sisi mana yang bakal mereka ambil berputar, ternyata mereka mendekat menuju ke arah pemain terakhir dari Sersia bakal dilindas dan terlindas. Oh, nggak terlindas. Hanya sedikit damage yang masuk, tapi kalau elimination fit-nya belum masuk, kelindas itu harusnya. Iya, tampaknya kita bakal delay sedikit, tapi dari The Savior menuju ke arah Morph, langsung di-push juga, bermain Gila, coy. begitu galak kali ini, pede banget, ditubruk, what? Dan tapi kita bakal melihat juga dari DX, bakal jatuh Nate, bakal jatuh Levis, Parajin, di bagian lower ground, masih bantu bertahan, tapi dari Morph tampaknya dengan tenang, langsung menghabisi pemain-pemain dari DX yang tampak begitu galak permainannya. Wow! Ege coba nge-push, ditumbangkan kali ini. Dan kita bakal dari Void Donkey coba mencari celah dalam pertahanan dari tim Morph. Zeta melontarkan granat dari Void Donkey coba untuk survive. Tapi tinggal 2 player yang masih bertahan saat ini. Hanya dengan pohon. Zeta bakal bertahan hanya dengan pohon. Zeta mendapatkan lawannya dan kembali granat beraksi. Granat mendapatkan korban. Zero pun coba diincar tapi belum bisa ditumbangkan. Masih ada 2 pemain dari Morph Team yang bertahan kali ini, bahkan granat berikutnya bakal dilemparkan kembali dari arah Morph Team menuju ke arah tim Void. Begitu tepat tadi Tuyul melemparkan granat dan bisa mendapatkan 2 pemain Void yang mendekat, baru touchdown langsung tumbang gara-gara penempatan granat yang begitu bagus dari seorang Tuyul. Dan Face Clan sedikit mengganggu dari bagian belakang, Parajin juga bisa mendapatkan 1 pemain dari arah Face Clan. 2 fight terbagi dengan sangat adil di mana 2 Indonesia bakal fight dan Face Clan akan bertegur sapa dengan The Xavier. Last man standing dari DX masih bertahan kali ini. Ada granat yang dilemparkan juga, masih masuk menuju ke arah vehicle, bergeser sedikit. Flippy kembali lagi menuju ke arah atap, berusaha untuk memberikan tekanan kali ini. Granat berikutnya ada 3 granat yang dimiliki oleh Flippy kali ini. Cukup 1 masak, lempar depan, splash damage masuk dan Face Clan mendekat dengan wall smoke yang dia buat dan Flippy bisa mendapatkan 1 knockdown lagi menuju ke arah tim Void. Revive akan mereka upayakan kembali, tapi Parajin berusaha untuk memberikan tracking menuju ke arah pemain dari Face Clan. Mela tercicil HP bar-nya through the smoke yang masih belum terlalu sempurna. Percobaan kedua, ketiga masih belum bisa didapatkan dan poin dipulangkan di peringkat keempat. Satu persatu mulai tumbang kali ini. Morph Team menggila 10 elimination. Yes, tampak itu bakal dari Morph kali ini. Kesempatan mereka mendapatkan WWCD kembali. Dan apa yang terjadi juga Parajin
menambah eliminasi dari DX menjadi 12 saat ini Pasta. Memperteli pertahanan dari tim FaZe menjadi kali ini wasit di tengah-tengah peperangan. Mendapatkan elim demi elim demi elim. Kayaknya dari Morph pun gak fokus menuju ke arah Parajin. Wasnya pun namanya melayang, kali ini kita bakal lihat seorang Parajin masih bertahan. Aduh ke distract gua gara-gara Wolfie bilang senjatanya melayang. Tapi Parajin benar-benar punya jin kali ini. Hazel pun tumbang dari arah Morphim, 2 pemain tersisa melawan 3 atau 2 pemain dari FaZe Clan. Dan difokusin ya kayak Parajin ya? 1 pemain dari The Xavier, dan Parajin gak ada yang fokus. Tapi granat dari Parajin bakal dimasak kembali untuknya tidak menggapai Zero. Zero masih aman di balik sebuah gundukan. Hazel bergerak merangkak supaya bisa diselamatkan. Tapi granat berikutnya connect. Tapi splash damage-nya begitu dalam dan Mela yang mendapatkan pemain tersebut. Pixel HP yang ada di badan seorang Zero tadi dimanfaatkan dengan baik oleh pemain dari tim FaZe Clan. Parajin bergerak terus smoke ke arah Flippy. FaZe Clan unggul dari segi posisi 1 melawan 2. Flippy terspot, harus bisa melakukan clutch untuk bisa mendapatkan chicken. Bagi Morph Team, Onsen bergerak maju, backup dari bagian kiri pun datang. Kali ini Mela memberikan backup, sementara granat akan melayang menuju ke seorang Flippy. Blue Zone juga akan menjadi saksi meletup. Dia masih terselamatkan, dia keluar dari pohonnya, dia beradu dengan menggunakan M4, menggunakan S12K, mendekat kali ini dan gagal. Morph Team untuk bisa mendapatkan chicken, sementara FaZe Clan step up dia di game yang ketiga. Tapi Morph juga step up abis-abisan. Game ini sih seru banget pas. Parah serunya. Endingnya nggak keprediksi.